guys, welcome to our podcast Kocak Komunikasi sama kita. Nah, kali ini kita bakalan obrolin hal yang paling kita sering alami nih, yaitu dampak dari game online. Aku sih sering banget ya main game online, tapi kalau keseringan kayak gitu takut gak sih dampaknya bagi diri kita sendiri? Jadi kita obrolin ini gak sendirian, kita bareng tamu spesial dari SMA Negeri 6 Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Ervina Dewi Putri. Aku di sini sebagai host di podcast Kocak. Silakan perkenalan diri kalian. Halo semua, nama aku Kayla dan aku benar-benar senang banget diundang di sini, dan topik yang dipilih untuk hari ini juga tuh benar-benar related banget sama aku yang suka kecanduan main game sih soalnya. Ya. Halo semua, nama aku Farah. Lu seneng banget deh diundang ke podcast kali ini. Soalnya ini bener banget, aku juga kebetulan suka banget buat main game online. Kadang tuh sampai lupa waktu. Kalau boleh tahu, kalian main game apa aja nih? Kalau untuk aku itu main Mobile Legends, terus Tumble Guys, terus Sausage Guys, sama Roblox. Kalau Farah, main game apa aja nih? Kalau aku tuh main game Mobile Legends, terus game Roblox sama Stumble Guys. Roblox juga? Iya, aku main Roblox Aku juga. Aku juga tahu. Iya. Kita mau betulan gak sih? Nanti habis ini. Boleh tuh, boleh. Harus mutualan ya. Iya. Boleh dong ceritain waktu pas kalian kecanduan main game itu gimana? Dimulai dari Kayla dulu. Aku sih pas awal kecanduan main game tuh awal-awal dimulai dari pas waktu COVID itu. Jadi kan awal-awal COVID itu kan kita kan online ya sekolahnya. Iya, betul. Apalagi jadi kayak serba online, tugas pun juga online. Jadi kayak aku tuh mulai di situ, apalagi ada tren-tren kayak game Among Us, terus kayak yang lain-lain. Oh ya, aku juga mainin tuh Iya, pas kan? COVID. Terus jadi kayak aku tuh lama-lama di situ ngenalin banyak game dan mulai kayak main banyak game juga. Jadi mulai dari situ tuh mulai kecanduan banyak game. Kalau Farah gimana waktu pas kecanduan game online? Boleh Sama diceritain? kayak Kayla juga, pas awal-awal COVID, aku kan sering kayak ada dari temen nih, ada rekomen game kayak gitu. Jadi aku kayak, wah kayaknya seru banget. Jadi aku kayak kecanduan main game terus. Kalau boleh ceritain dampak kesehatan dulu deh. Waktu pas kecanduan tuh gimana? Kalau menurut aku itu, kalau di dalam kesehatan itu mungkin kayak untuk bagi kesehatan jantung itu kayak jahat banget sih kalau main game, karena kan kalau main game suka lupa waktu dan jadinya sering bergadang gitu kan di malam hari. Jadi tidurnya itu kayak minimal paling ada kayak 2 jam sejaman, malah bahkan ada yang nggak tidur kan. Dan itu tuh justru berbahaya banget untuk jantung. Itu bisa aja bikin jantung capek dan lama-lama nanti darah pun juga nggak mompa, jadi bisa aja innalillahi gitu. Oh emang ya bisa separah itu? Iya, bisa separah itu. Aku baru tahu loh guys. Baru tahu. Kalau Farah boleh ceritain dampak game online bagi kesehatan kamu waktu itu? Yang pertama bisa bikin obesitas nggak sih? Bayangin nih, kita kalau main game duduk nih berjam-jam misalnya, pasti sambil makan dong. Iya, enak banget sih itu. Minum juga, terus ada kandungan gulanya tinggi atau ya manis-manis lah. Iya sih. Oh, apalagi kalau sambil makan mie gak sih? Iya kan? Makan mie terus minumnya es teh. Wah, itu enak banget sih guys. Belum lagi ciki-ciki yang banyak MSG-nya juga. Iya betul. Terus kita sambil main game tiduran. Iya. Jadi ya badannya mulai membesar dengan secara tidak baik gitu. Wah, parah banget ya dampaknya bagi kesehatan kita sendiri. Kalau dampak mental dari kecanduan game online menurut Kayla gimana tuh? Kalau menurut aku sendiri, aku soalnya udah pernah kayak ngalamin sendiri tapi secara ringan. Kalau menurut aku kan semua game itu pasti ada bagian menang dan kalahnya, dan kita tuh semua pasti ingin menang kan. Jadi kalau kayak misalkan nih kita lagi push rank gitu, terus habis itu kayak
pengennya menang biar ranknya naik kan. Tapi ini malah turun jadinya marah-marah gitu, terus emosi nggak kekontrol, jadi kayak mengalami depresi ringan gitu. Kalau Farah gimana tuh dampak dari kecanduan game terhadap mental kamu? Bener yang dikatain sama Kayla, yang diomongin sama Kayla bener. Terus juga sampai kadang aku tuh rela-relain nggak tidur, telat tidur buat main game itu. Wah, parah banget ya. Kalau dampak sosial dari kecanduan game itu gimana menurut Kayla? Kalau dampak sosialnya, kita akan kurang pede dengan bertemu sama orang, apalagi kan kayak suka bergadang, jadi membuat penampilan jauh lebih buruk. Iya, kayak ada kantung mata gitu. Iya, terus kayak kita mau berbicara sama orang juga kadang kayak kagok-kagok karena kita tuh lebih sering menyendiri di kamar gitu. Palingan temennya lewat online juga ya, nggak Iya. pernah ketemu langsung. Iya. Jadi buat interaksi sosial jadi susah ya. Iya, itu juga bahaya untuk kayak kenalan sama orang-orang di online gitu. Kan belum tentu orangnya itu beneran Iya. dia gitu. Ada yang baik, ada yang jahat gitu Iya, ya. betul. Kalau menurut Farah, dampak sosialnya dari kecanduan game itu apa? Itu kayak bikin kita disconnect dari kehidupan nyata nggak sih? Roblox gak sih? Disconnect. Lucu. Iya ya, bener juga. Jadi kayak kita kan kita keseringan main game nih. Jadi kita suka ngurung diri di rumah, di kamar sendiri, nggak suka main game. Terus jadi jarang buat ada waktu buat hangout sama teman-teman, buat jalan sama teman-teman atau sosialisasi sama orang-orang. Tapi kalian berdua masih kecanduan nggak sampai sekarang kalau main game? Mungkin kalau untuk aku sih bukan kecanduan tapi masih ada kayak ingin rasa untuk main gamenya aja gitu. Iya. Kalian pernah nggak waktu pas kecanduan itu, nih misalkan guru lagi nerangin, terus kalian ada rasa mau main game, kadang sampai di tengah jam pelajaran tuh masih main game, pernah nggak kayak gitu? Boleh dong diceritain. Itu aku banget sih jujur, karena aku tuh emang juga nggak jarang untuk kayak nyelundupin handphone aku di bawah meja itu buat cuma sekedar main game gitu. Jadi kayak kita tuh malah selain dapat nilai jelek, kita tuh juga nggak fokus dan nggak dapat pelajaran yang dijelasin ke kita. Ya jadi nggak paham materinya ya. Iya. Kalau Farah pernah nggak kayak gitu tuh? Pernah banget. Jadi kayak aku misalnya di kelas nih, misalnya bosen sama kayak dengerin ini pelajaran. Jadi kayak aku ada rasa mau main game. Mau Iya, ngelanjutin enggak. gamenya Iya, gitu mau ya. ngelanjutin game. Apalagi kalau kita kalah, terus aduh harus menang nih. Iya. Jadi mau lanjutin gitu, oke. Kan kalian berdua udah nggak kecanduan. Boleh dong kasih tipsnya ke penonton gimana caranya biar nggak kecanduan game online. Oke, kalau dari aku tipsnya itu kayak kita tuh harus nyibukin diri aja, kayak cari hobi baru, kayak pokoknya bikin hal-hal yang bikin lepas dari handphone gitu, dari dunia internet gitu. Kayak baca buku, bikin lagu, bikin karya tulis gitu, kayak gitu. Sebenarnya itu tuh gampang, kayak apalagi cuma kayak pergi bersama teman, keluarga gitu. Oh kamu juga bikin lagu? Bikin lagi ya. Wow keren banget ya Kayla. Kalau Farah gimana tuh? Kasih tipsnya dong. Saran dari aku sih mending kayak jadwalin waktu aja. Kayak sehari misalnya sisihin waktu 1 sampai 3 jam bisa deh buat main game. Terus kalau sibukin, bener kata Kayla tadi, sibukin diri sama hobi-hobi yang lain, ketemu teman-teman. Walaupun kadang susah, ya tapi lama-kelamaan bisa itu. Kebiasaan. Tapi daripada main game online mendingan ketemu langsung sama teman-teman gak sih? Main ketemu langsung, berinteraksi, itu seru banget sih. Nah itu tadi pembahasan podcast kita kali ini. Jadi kesimpulannya itu main game itu seru banget ya. Iya. Tapi harus dijaga kesehatannya, mentalnya, terus hubungan sosialnya juga harus tetap terjaga ya. Jadi dibatasi, ya dikurangi. Boleh main game tapi dikurangin. Iya, jangan terlalu berlebihan. Makasih banget nih buat Farah dan Kayla udah datang di podcast kali ini. Semoga teman-teman yang mendengar bisa bermanfaat ya. Yeay. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye. Oke.
Jangan lupa beri like Komen, dan subscribe. share juga ya sebanyak-banyaknya. Iya, suruh pada nonton please, aku capek tau. Aku capek. Betul, bye-bye. Salam dari Kocok Komunikasi Sama kita.